Bismillah, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Rodia selaku pengawas SMA Negeri 1 Melinting. Yang kami hormati Bapak Yunanto Putro selaku Kepala SMA Negeri 1 Melinting. Yang kami hormati Bapak Bambang Yuswanto selaku pengawas sekolah penggerak. Yang kami hormati Ibu Sartini selaku Kepala SD 4 mana Ibu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka menimba ilmu ya, sama-sama belajar untuk memajukan sekolah SMA Negeri 1 Melinting. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Melinting kepada Bapak Yunanto Putro. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang saya hormati, bapak-bapak dari tim pendampingan guru penggerak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur mari telah haturkan pada Allah SWT bahwa atas rahmatnya lah kita bisa bersama di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita akan banyak kenikmatan yang terlimpah pada kita. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hal luar biasa kita bisa bersama di akhir tahun pelajaran ini dalam rangka
peningkatan kualitas kita. Ini salah satu dari efek samping. Pak, teleponnya di luar dulu aja. Salah satu dari efek samping dari keberadaan guru penggerak di sekolah kita. Saya yakin ilmu yang akan dikembangkan bukan hanya tentang teman-teman yang sebagai guru penggerak, tapi juga terimbas ke kita semua. Ya, harapan saya seperti itu. Kemudian kita berkejaran dengan masa, kita berkejaran dengan teknologi, kita berkejaran dengan sistem. Ya, yang berhasil itu adalah kita yang bisa berjalan bersisihan dengan sistem itu. Kalau kita menganggap diri kita sudah selesai, bahwa kita sudah merasa sudah pada tahap terakhir sebagai seorang pendidik, maka saat itulah kita akan tergilas oleh kemajuan-kemajuan itu. Maka kalau di Islam itu cari ilmu dari ayunan hingga liang lahat, karena memang tidak pernah selesai. Ya, kemajuan menuntut kita luar biasa. Yang seusia saya mungkin kita mengalami masa-masa yang luar biasa. Masa yang kita tidak ada listrik, kemudian ada listrik, kemudian kita pakai mesin tik, kemudian ada pakai WS. Sekarang sampai begitu canggihnya teknologi. Ya, kalau kita tidak mengimbangi kemajuan itu, maka sama sekali kita akan menjadi tertinggal. Kita tidak bisa bangga bahwa kita sudah, ini yang biasanya penyakit lama guru pengawas, kita guru yang senior. Nah, ini termasuk saya kadang-kadang melambaikan itu. Jadi ketika saya belajar lagi untuk memulai menulis atau membaca, berkonsentrasi membaca itu hal yang sangat luar biasa sulitnya. Jadi mesti baca 5 kali baru kita paham maksudnya, ini seperti itu. Untuk itu saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menikmati irama ini supaya kita bisa berjalan sambil berlenggang, tidak terseok-seok, tidak juga lebih meninggi. Kita bisa beriring menikmati kemajuan zaman ini dengan senikmat-nikmatnya, dengan sesenang-senangnya. Maka saran saya pertama, saran saya adalah mari kita nikmati musiknya gitu. Kita nikmati, kita harus ke kanan ya ke kanan, ke kiri gitu. Dengan begitu maka kita bisa berimbangan. Dengan begitu kita bisa betul-betul menikmati. Tidak ada jiwa-jiwa yang tertekan. Cukup jiwa yang tertekan itu siswa-siswa kita di kelas. Jangan kita menjadi jiwa yang tertekan karena sistem yang selalu berubah gitu. Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan diberi ilmu yang banyak oleh orang-orang hebat yang di depan kita ini, sehingga kita bisa, kalau bisa menjadi bukan hanya cangkir kecil, tapi juga menjadi timba yang besar yang bisa mengambil air dalam sumur. Saya harapkan sumur-sumur yang depan ini nanti melimpahkan ilmunya ke kita semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang ideal sih tidak, paling tidak bisa diharapkan untuk bisa menempuh masa depan anak-anak kita lebih baik. Ini saja yang saya inginkan. Mohon maaf jika ada salah saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Melinting. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengawas, Bu Siti Rodia,
kepada Bu Siti Rodia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang alhamdulillah pada hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu yang hebat yang nanti akan memberikan ilmunya sebanyak-banyaknya kepada kita semua yang berada di sini. Yang kami hormati Pak Yunanto selaku Kepala SMA Negeri 1 Melinting. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu yang mendapatkan tugas-tugas tambahan lainnya, serta seluruh Bapak dan Ibu yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk menghantarkan anak-anak tentu menuju masa depannya yang sesuai dengan harapan mereka, harapan orang tua dan harapan kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan limpahan nikmat yang salah duanya sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang beberapa waktu yang lalu menerima SKP 3K. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada Bapak dan Ibu yang mendapatkan SKP 3K tetapi yang berasal dari luar sekolah SMA Negeri 1 Melinting. Informasi yang saya dapat ada 4 Bapak dan Ibu yang kalau nggak salah dari jauh tadi ya, dari Tulang Bawang. Mohon maaf Pak, boleh saya kenal? Oh iya Pak. Kemudian dari mana lagi Pak? 1 Tulang Bawang. Oh Pasir Sakti, ya lumayan ya Pak ya. 30 menit ya, nyampe nggak? 30 menit. Kemudian yang 2 Ibu. Oh Karya Tani, ya lumayan. Satunya? Dari mana? Wah Jepara, Masya Allah. Selamat Bapak dan Ibu yang dari jauh, yang dari luar sekolah SMA, saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Melinting. Mudah-mudahan di sini bahagia, di sini betah. Jadi di sini bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang sama-sama kita cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan hadir semua ya Pak hari ini. Atau ada yang berhalangan. Kalau ada yang berhalangan karena mungkin kurang sehat, ya sama-sama kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Alhamdulillah kita bisa hadir semua. Ya, yang di luar kehendak, ya di luar kehendak itu namanya ya kita memang tugasnya hanya bisa menjalani skenario ya. Kita hanya bisa menjalani skenario. Maka dari itu ya kita
saling support. Kalau ada yang sakit ya kita doakan, kalau ada yang minta tolong ya semampu kita tolong. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada hari ini Bapak dan Ibu, kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Bambang sebagai, kalau hari ini sebagai pengajar praktek ya Pak ya, sebagai pengajar praktek dari rekan kita ya, Bapak calon guru penggerak Bapak Dani. Kalau saya nggak salah ini tolong dimaafkan. Oh Pak Yuli. Kalau sebelahnya ibu siapa Bu? Maaf biar kawan-kawan juga kenal Bu. Ibu Sartini ya, Ibu Sartini ini juga pengajar praktek dari Bapak Dani ya Bu. Iya dari Bapak Dani. Ya mudah-mudahan beliau datang berdua, nanti ilmunya tidak hanya diberikan kepada Dani dan Pak Yuli, tapi diberikan juga kepada kita semua. Dan mungkin sekaligus Bapak Ibu ini yang lagi ngetren-ngetrennya ini ya, lagi ngetren-ngetrennya ini lagi penilaian kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ya, sekaligus jadi sekali berjalan 2, 3 atau 4 bisa 5 sekalian gitu ya. Hal yang kita inginkan kita dapat gitu ya. Kebetulan Bapak dan Ibu kemarin sudah melaksanakan penilaian kerja guru di PMM yang mudah-mudahan, nggak tahu nih di Juni ini mudah-mudahan nanti bisa clear semua ya sampai akhir Juni. Ya nanti kalau saya salah tolong dibenerin ya Pak Bambang ya. Karena Pak Bambang yang paham benar, saya nggak paham, Bapak Ibu saya tahu kulitnya aja. Kemudian untuk kepala sekolah ini sedang proses juga, dan kebetulan juga ini kemarin fokus perilaku yang dipilih adalah visi misi sekolah. Harapannya apa Bapak Ibu? Kalau kita berjalan, kita tahu tujuan kan enak ya. Kita tahu tujuan, kemudian kita komitmen, kita solid, kita ingin capai tujuan itu kita secara bersama-sama. Jadi harapan Bapak Kepala Sekolah dan saya sebagai pendamping Bapak Ibu, ini kalau di sekolah saya pendampingnya, kalau di rumah saya kena marah Bapak Ibu mendampingi Pak Yunanto ya. Jadi bisa tercapai. Jadi visinya apa? Nanti kalau Bapak Ibu paham, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak murid. Tapi kalau kita sendiri belum paham, ya agak repot nanti ya. Akhirnya jalan kita kemana, anaknya kemana, ujung-ujungnya nggak ketemu, ada masalah ya. Kita meminimalisir itu Bapak Ibu. Nah kemudian misinya apa? Nah itu nanti akan kita bedah sama-sama ya, akan kita dengarkan sama-sama, akan kita kalau ada yang kok nggak pas lagi dengan zaman yang sekarang, kok nggak pas lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu sebagai guru, kebutuhan anak-anak untuk nanti kita hantarkan biar bisa punya pengalaman untuk hidup di dunia nyatanya nanti, ya seperti apa pasnya kita nanti pasin di hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa berpikir dengan terang benderang ya, dengan tanpa gangguan pada hari ini. Itu Bapak Ibu, mohon maaf saya ingin berpesan Bapak Ibu untuk diri saya sendiri, karena ternyata mengalahkan ego diri sendiri itu jauh lebih susah. Yuk kita terus belajar berefleksi. Kalau Pak Bambang sama Ibu itu ngomongin refleksi kayaknya udah masuk ke hati yang paling dalam ya Bapak Ibu. Kita baru mau belajar, nanti monggo kita dimotivasi Pak. Ya kita berefleksi agar kita sadar akan tantangan. Tapi yuk kita sama-sama ambil tantangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai kita ambil tantangan yang di bawah kita, nanti kita boring. Tapi kalau kita ambil tantangan yang terlalu di atas kita,
Ya kalau tadi dibilangin kita ini ada yang senior, kalau yang junior mungkin masih bisa geraknya cepat, tapi kalau yang senior ini kan ya agak repot ya. Kita sehat aja udah syukur alhamdulillah, tapi sehat kita mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk hal terbaik sesuai tugas pokok kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk saya mengajak diri saya sendiri juga, kita sama-sama belajar untuk menata kembali niat. Kalau mungkin apalagi ini ada yang dari jauh Bapak Ibu ya, kalau di sini kita hanya ngejar gaji, maaf nanti sedih kita. Jadi kita kejar, mudah-mudahan kita bisa ikhlas memberikan yang terbaik. Yang terbaik bisa nanti dimanfaatkan oleh anak-anak, kemudian itu jadi amal soleh kita nanti sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada salah itu murni dari saya, kalau ada benarnya ya itu benar-benar mungkin bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan hangat dari Ibu Pengawas. Kepada Ibu Pengawas kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Haji Ali Topan. Kepada Bapak Haji Ali Topan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, di pagi hari ini mudah-mudahan apa yang akan kita lalui bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ya ma'bud. Falakal hamdu ya ma'bud. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadal haji. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wal ulumin nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wal ulumin nafi'ah. Wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan nafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya akan dipandu oleh Pak Bambang dan Bu Sartini. Padanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Tapi pun, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu pengawas pembina SMA, Ibu Siti Rodia, yang alhamdulillah pagi hari ini hadir, Bapak Yunanto Putro, Kepala SMA Negeri 1 Melinting, juga yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Melinting, juga yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian guru SMA Negeri 1 Melinting yang insya Allah berbahagia, insya Allah. Tak lupa sahabat saya Ibu Sartini, pengajar praktik angkatan 10 calon guru penggerak, juga yang saya hormati wakil khusus kepada Bapak Yuli Artanto dan Pak Dani. Ini guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu sekalian. Hari ini sebelum kami lebih jauh, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nanti Mbok Menowo, tahu Mbok Menowo? Ini orang pribumi apa orang Jawa Pak? Mbok Menowo itu apabila nanti ketemu di jalan Bapak Ibu kita kenal. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bambang Yuswanto, rumah di Indah Braja Selebah, Wai Jepara. Tadi ada yang dari Jepara, siapa Bu? Berarti tahu, saya Braja Indah Bu, begitu. Kemudian saya Bapak aslinya adalah pengawas PAUD Kabupaten Lampung Timur, kemudian pengawas sekolah penggerak Lampung Timur angkatan ketiga Ibu pembina. Kebetulan sekolah penggerak di Lampung Timur ini cuma ada 8 sama 3 sama 1 sama 1, berapa itu Bu? 13 biji. Begini Bapak Ibu, TK ada 8 sekolah selampung Timur, SD ada 3 selampung Timur, SMP cuma 1, dan SLTA juga cuma 1. Itu diborong semua oleh Baitul Muslim. SD Baitul Muslim, SMP Baitul Muslim, SMA Baitul Muslim. Itu untuk sekolah penggerak. Kebetulan saya pengawasnya yang TK Bu, karena saya memang pengawas PAUD aslinya begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, saat ini saya di Mataram Baru dipercaya sebagai Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Mataram Baru. Kalau secara kedinasannya ya pengawas itu tadi, tapi nyambi Korwil Bidang Pendidikan Mataram Baru. Bapak Ibu, sebelumnya saya cerita sedikit bahwa saya berangkat guru penggerak ini dulu dari guru juga Bapak Ibu. Saya dulu di SMP Negeri 3 Wai Jepara. Kemudian saya daftar calon guru penggerak ini Pak Kepala Sekolah. Waktu itu juga hampir limit edition. Kenapa? Karena memang guru penggerak ini yang bisa daftar hanya yang masih balita, bawah 50 tahun. Waktu itu saya hampir limit Bapak Ibu. Jadi kurang-kurang setengah tahun gitu saya dapat, kok delalah lulus waktu itu di angkatan ke-6. Dan waktu itu di Lampung Timur baru sedikit sekali guru penggerak. Tapi kalau sampai hari ini alhamdulillah sudah banyak yang menjadi guru penggerak.
Nah kali ini di angkatan 10 ini sebenarnya adalah memang ya terbanyak, tapi nanti angkatan 11 lebih banyak karena angkatan 10 ada 205, angkatan 11 ada 243 Pak Kepala Sekolah Selampung Timur. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin rada heran, ini SMA kok pengajar prakteknya guru SD, apa nyambung pikiran misalkan begitu. Begini Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak ini itu campur Bapak Ibu, dari TK sampai SLTA, baik SMA, SMA itu campur. Kenapa? Karena pendidikannya sama. Sebenarnya intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu pengawas dan Bapak Kepala Sekolah tadi, sebenarnya semata-mata kita ini hanya pengen bagaimana murid kita itu berhasil. Sebenarnya seperti itu. Jadi walaupun guru SMA, walaupun guru SMP, SD, TK, tujuannya sama. Begitu. Dan sekarang yang lagi marah itu seperti yang disampaikan Ibu pengawas tadi, ini zaman akhir-akhir ini yang lagi heboh ini sebenarnya proses pembelajaran kita ini adalah harus berpusat pada murid. Sebenarnya itu cuma itu Ibu, buat pendidikan sekolah penggerak, guru penggerak dan lain sebagainya, intinya itu. Karepe itu kita disuruh kembali ke zaman dulu. Kita mengangkat filosofi Ki Hajar Dewantoro itu. Kita sebagai guru itu adalah menuntut. Jadi hanya menebalkan karepe bocah yang sudah ada bibit-bibitnya itu. Kita nggak bisa merubah Bapak Ibu, tapi kita hanya menebalkan. Bocah ini kepandaiannya di bidang apa itu dari kecil sebenarnya sudah ketahuan, dan kita ini hanya menuntut, mengantarkan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak yang dari Mesuji Pak, tulang bawah, ngelaju apa tinggal sini Pak? Bapak jangan khawatir Pak, saya dulu pertama juga di kampung tua Pak. Dulu 7 tahun Pak saya di tulang bawah gitu. Jadi memang, tetapi itulah yang menjadi keyakinan kita Bapak Ibu, bahwa sebenarnya hiroh kita ini adalah menjadi guru. Jadi kalau memang tidak ada yang tertanam di dalam hati ini untuk menjadi guru, kira-kira rada mamang enggak Pak Kepala Sekolah? Waduh, rame enggak? Kan gitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, itu semua nanti pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sebenarnya adalah regulasinya. Kita pendidikan guru penggerak itu untuk hari ini adalah membuat visi misi sekolah. Itu Ibu pengawas dan Pak Kepala Sekolah. Kalau PMM sebenarnya sama aja Bu, tapi PMM itu tugasnya pengawas pembina Bapak Ibu. Iya tak Bu? Biasanya seperti itu Ibu. Gitu. Tapi untuk hari ini Bu, ya nggak apa-apa, PMM itu ya bagus sekali. Artinya memang kita memang harus seperti itu, karena nilai rapot guru kita itu dari situ. Nanti kalau itu tidak kita kerjakan tidak selesai. Nah untuk hari ini intinya kita ini merumuskan visi misi sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu pengawas pembina serta Bapak Ibu sekalian, di sini bukan berarti visi misi sekolah SMA Negeri 1 Melinting yang sudah ada ini kurang baik, bukan. Kami dari para calon guru penggerak ini
hanya ingin berbagi praktek baik bahwa merumuskan visi misi sekolah itu prosesnya seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, artinya visi misi yang kita bentuk ini itu harus memang dibuat bersama. Saya ingat Bapak Ibu dulu ketika saya masih di SMP Negeri 3W Jepara, saya merumuskan visi misi itu ya seperti ini. Semuanya hadir, seluruh stakeholder sekolah hadir, baik dari tata usaha, baik dari komite, baik dari guru, dari murid pun ada yang hadir. Kenapa? Karena merumuskan visi misi itu kita ini harus paham betul maunya si guru itu seperti apa, maunya kepala sekolah seperti apa, maunya pengawas seperti apa, maunya murid seperti apa. Sekolah kita ini mau dibawa ke mana? Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya sudah menyatu, sudah bagus, berarti itulah tujuan sekolah kita. Semuanya saling tahu. Begitu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti untuk merumuskan visi misi sekolah ini akan langsung dipandu oleh Bapak Hamdani. Inilah regulasi proses pendidikan guru penggerak. Sampai saat ini kita sampai di bidang merumuskan visi misi sekolah. Bukan mengganti ya Pak Kepala Sekolah, tapi proses pembuatan begitu. Nah, saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sepenuhnya saya persilahkan kepada calon guru penggerak. Ya, sebelum dimulai Bapak Ibu ada pengantar bedah visi misi dari Bapak Kepala. Ada basic buat melanggar. Itu biasanya perubahannya sedikit sekali. Kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah memanggil orang tuanya. Kalau sudah 2-3 kali diingatkan masih nggak berubah itu. Karena ada yang terlambat itu, saya suruh bolak-balik dari parkiran ke ujung lapangan itu, 4 kali bolak-balik, ya ternyata terlambatnya masih banyak juga gitu. Kami sudah dapat intinya agak sulit ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, dari Pak Kepala dulu Pak. Oh Pak, dari Pak Mahrul. Kalau setuju gimana Pak? Bismillah. Ya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca dan sebagainya ini bisa mendisiplinkan anak, karena kalau sudah dilihat hukumannya kan peraturan itu kan mesti disebutkan dulu. Kalau kamu nyuri berarti akan ada ini. Jadi akan mendisiplinkan. Maka harus ada dipahamkan dulu terhadap hukum. Terima kasih. Yang nomor 3 ya, skip. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Pak Yuli nggak setuju terus ya. Terus gimana murid yang pintar Pak Yuli? Setuju 2 bukan? Setujunya kenapa Ibu Bunda? Karena bisa memotivasi anak. Memberikan penghargaan itu ya walaupun ucapan lah Pak ya, bukan materi ya, istilahnya itu sangat membangkitkan motivasi anak menurut saya. Saya setuju juga Pak. Yang nggak setuju Pak Yuli itu Pak Reni Pak. Oh, ya.
Sebenarnya kali ini tahu jawabannya. Oke, memberi penghargaan itu menurut saya itu dia hanya berefek jangka pendek, Pak. Jadi ketika dia diberi hadiah, dia semangat. Ketika dia tidak diberi hadiah, dia kurang semangat. Seperti itu, Pak. Sudut pandang yang lain. Oh, Bu Galuh tadi setuju tidak? Setuju. Tapi nanti ya simpen jawabannya. Bapak Ibu, ini jawabannya benar semua deh, benar semua. Cuman kita lihat nanti ya setelah kita pelajari bersama-sama materi. Oke, Mas, silakan. Baik. Bapak Ibu, ini perubahan paradigma teori kontrol. Kita di sekolah itu kan mengontrol murid, gitu ya. Mau tidak mau yang mengontrol murid siapa? Kita. Bukan siapa-siapa, kita. Nah, paradigmanya adalah seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Walaupun sebenarnya tidak juga. Artinya kita tidak benar-benar mengontrol mereka. Kita tapi merasa kita mampu mengontrol mereka dengan berbagai macam hukuman. Yang kedua, sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kritik sudah tahu ya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah itu gimana contohnya, Bu? Kamu gak kasihan sama ibu, capek-capek ngajar kamu, kesusahan gini-gini demi ngajar, masa kamu tidur-tiduran? Nah, itu bikin orang merasa bersalah. Kita memahami selama itu bahwa itu bisa menguatkan karakter dia, nanti akan bangkit gitu. Apakah itu benar? Kita lihat nanti. Ada sebuah ilusi juga ini bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah hukuman positif tadi bermanfaat atau efektif atau enggak? Tapi Direktorat Jenderal Pendidikan sudah tahu ini ilusi, sudah mengklaim bahwa ini adalah ilusi. Arahnya kemana? Kita juga belum tahu ya. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Akui atau tidak? Iya kan? Iya. Ini bagi Direktorat Pendidikan SMA ini nggak benar juga. Gitu. Next slide. Ya, ini adalah para perubahan ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk yang kita pahami selama ini dilihat sebagai sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol ini yang disampaikan oleh Direktorat Pendidikan SMA itu bahwa semua perilaku itu punya tujuan, bahkan perilaku yang menyimpang pun itu ada tujuannya. Si anak itu punya tujuan. Gitu. Kalau belum kita sudah memaknai itu sebuah kesalahan, nah berarti ini yang salah begitu. Yang dimaksud tabel ini seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya apa, Bu? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ada emas, saya pegang. Atau Bu Ida pegang emas di tangan digenggam. Saya rayu, Bu, buka tangannya dong, emasnya buat saya. Saya rayu, kira-kira dilepas nggak, Bu? Nah. Walaupun saya memaksa, cepet Bu, gitu. Ya kecuali dipegang ya, dikasih. Artinya sebenarnya kontrol itu ada di siapa? Di kita. Kalau kita mendisiplin anak, kontrol tertibnya ada di mana? Berarti di anak. Itu yang dimaksud oleh teori ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan, yang atasnya saya bisa mengontrol orang lain. Faktanya enggak. Iya kan? Sepakat nih. Saya merasa bisa mengontrol si Galang, anak murid saya. Faktanya apa? Saya nggak bisa. Ternyata seperti itu. Teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita habis bujuk, kita paksa. Yang paling benar, kalau Dirjen ini sampaikan adalah kita kolaborasi dan konsensus kerjasama
kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau konsensus berarti kesepakatan dua belah pihak. Berarti ada kesepakatan guru dengan murid, kesepakatan guru sekolah dengan warganya. Jadi ini harus kita sepakati dulu berarti. Yang berikutnya model berpikir menang atau kalah. Gak ada menang atau kalah, yang ada menang dan menang. Gurunya menang, muridnya juga merasa menang. Ini yang jadi dasar. Ganti-gantian ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Taat pada aturan. Taat pada aturan ya. Coba Pak ini. Oke, disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai kepatuhan dan ketaatan. Sudah benar sekali Putri. Tapi kita lebih dalami lagi, disiplin ini adalah suatu perilaku atau akhlak yang secara otomatis itu muncul. Jadi tanpa ada tadi itu hukuman ya, tanpa ada penghargaan, tapi dia muncul dari dalam diri dia sendiri. Artinya muncul secara intrinsik. Ketika dia tidak terlambat, itu bukan karena dia menghindari hukuman, tapi karena dia pengen diri dia menjadi orang yang lebih baik, itu berarti dia sudah disiplin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana kita menghubungkan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nah maka murid-murid kita itu harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan universal ini. Apakah itu? Yaitu nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua agama, semua suku, semua kalangan lah ya. Misalkan nilai-nilai kejujuran, ada juga lagi disiplin tadi ya, itu semua nilai-nilai kebajikan. Dan itu juga sudah dirangkum oleh kementerian ya menjadi profil pelajar Pancasila. Itu ada 6, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya di sini hukuman versus konsekuensi. Nah tadi sempat ditanyakan oleh Pak Dani ya mengenai pemantik. Tadi masih judul tadi aja Pak. Hukuman versus konsekuensi. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu dia sifatnya mendadak ya. Misalkan ketika dia terlambat disuruh push up, misalkan itu bukan mendadak. Jadi siswa itu dia tidak bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini saya dapat apa ya? Itu dia tidak bisa memprediksi. Nah, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati oleh guru dan murid. Misalkan kalau dia tidak berangkat alfa 4 kali, dia sudah tahu, oh saya nanti akan dipanggil orang tuanya. Nah itu adalah konsekuensi yang sudah ada di sekolah kita, seperti itu ya. Kemudian sebentar lagi mengenai konsekuensi tadi ya. Kalau hukuman itu hanya sepihak menentukannya. Jadi hanya guru saja yang menentukan, tanpa disepakati oleh murid. Sedangkan konsekuensi disepakati oleh dua belah pihak. Nanti ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi yang akan kita pelajari lagi. Itu benar-benar solusi itu berasal dari murid, jadi guru hanya menggali solusi yang nanti disimpulkan oleh murid itu sendiri. Seperti itu. Oke Pak Dhani, lanjutkan. Selanjutnya di sini yang tadi Pak. Di sini tadi apresiasi ya. Tadi kenapa penghargaan itu kurang efektif ya? Karena sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Dampaknya itu dia berdampak jangka pendek. Nah, yang jangka panjang seperti apa nanti akan kita pelajari. Nah, bagaimana kalau kita memberikan penghargaan di kelas, misalkan kita sebutkan, oh selamat ya, kamu ranking 1 seperti itu. Nah, nanti yang tidak ranking itu merasa terbuli seperti itu. Jadi dia apalagi diumumkan di pas rapat wali ya, seperti itu. Nah itu nanti bulinya dari dua arah. Dari gurunya membuli, kemudian orang tua di rumah juga lihat tuh. Dia aja sama-sama makan nasi sama kamu. Masa dia bisa, kamu nggak bisa, seperti itu. Nah jadi idealnya makanya sekarang itu kementerian menghapus perankingan seperti itu ya. Nah, itu karena alasannya itu, karena supaya tidak ada kesenjangan. Jadi penghargaan itu akan menimbulkan kesenjangan antara yang mendapatkan hadiah dengan yang tidak mendapatkan hadiah seperti itu. Sebelum masih tadi.
Nah, kemudian ini memberikan pengakuan secara khusus. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghargai murid kita berikan secara khusus, jangan di depan umum. Seperti tadi usul dari Putri ya, kalau ada guru-guru yang bermasalah itu dipanggil Pak Enggol, tadi kan misalnya gitu. Nah, dipanggil khusus, tidak disebutkan di depan umum. Begitu juga penghargaan. Penghargaan itu supaya tidak membuli orang yang tidak diberi penghargaan, kita panggil secara khusus. Misalnya kita ketemu di jalan atau setelah keluar dari kelas kita beri penghargaan. Misalkan dia ini, oh tadi suaramu bagus loh, itu dia, kamu ingin jadi apa? Oh saya ingin jadi penyanyi. Gitu. Dia merasa lebih termotivasi, gitu ya. Daripada dia dimotivasi di depan umum, dia mungkin termotivasi tapi teman-teman yang lain merasa rendah diri seperti itu. Nah, jadi lebih apa namanya? Lebih pribadi seperti itu yang memberikan penghargaannya seperti itu. Lanjut Pak. Oke, sekarang ini Bapak Ibu sudah tergambar belum bedanya hukuman, konsekuensi tadi itu sudah penghargaan? Sudah ya? Oke, sekarang mari sama-sama kita kita jawab ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Tergantung, pertama udah ngomong belum? Kalau udah ya, belum. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Saya kasih tambahan lagi keterangannya. Nah, jadi gini, kalau dia sifatnya itu bersifat tidak manusiawi, itu namanya hukuman. Tapi kalau dia manusiawi namanya konsekuensi. Menurut Bapak Ibu ini manusiawi enggak? Manusiawi. Terus saya tambahin lagi keterangannya ya. Saya tambahin lagi. Biasanya hukuman itu kan ini kan. Biasanya hukumannya itu membuat dia jera gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kira-kira mencatat dia terlambat kan ya. Ini kalau hukuman itu antara perbuatan yang dilakukan sama hukumannya itu tidak nyambung. Tapi kalau konsekuensi dia nyambung. Misalkan dia mencoret-coret dinding, konsekuensinya dia harus membersihkan dinding atau dia mengecat tulang. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, alhamdulillah. Sudah jelas ya. Jadi harus ada koneksinya ya. Harus ada korelasinya antara hukuman sama solusi yang akan dia kerjakan gitu ya. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Hukuman. Hukuman, betul. Karena tidak nyambung ya. Terlambat disuruh lari gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, udah sehat pikirannya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Sekarang yang ketiga, nanti kita cek. Ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita cek ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Lanjut, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, luar biasa ya. Murid disuruh. Ini harusnya diminta dulu sama gurunya membersihkan tumpahannya. Tersenggol kamu, apa yang nggak lihat lah ya. Nah, itu kalau dia dibuka dia masih eksternal dorongannya. Nanti kita belajar supaya dorongan itu muncul dari dalam murid itu sendiri. Kita buat konsekuensi loh. Sampai kena 2 kali ya besok ya. Untuk besok. Oke, 2 kali lagi ya. Boleh Pak Eko, santai. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ini? Ayo muridnya nyeker seharian gara-gara sepatunya nggak hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba, kenapa Putri? Kok bisa? Karena nggak manusiawi. Oke, jadi murid itu merasa terbuli ya. Dia seharian nggak pakai sepatu, dia nggak berani keluar kelas Bu, jadinya, ya kan? Dia mau pengajian aja malu gitu kan? Karena dia. Tapi kalau sini nyeker biasa. Nyeker biasa. Kalau di sini nyeker biasa. Kalau treatment khusus nanti. Kalau dia pakai sendal bukan ada ceker gimana? Nanti kita diskusikan. Oke. Kita lanjutkan dulu. Yang terakhir nih, udah ya, dijawab ya. Oh belum. Udah ada kunci jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
kembali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih ada korelasi nggak nih? PJOK ya. Berarti yang hukum boleh hukum lapangan basket cuma guru PJOK ini. Karena kan sebelum olahraga itu pemanasan dulu ya Pak Ibu ya. Nah, jadi masih nyambung ya, sebelum dia ikut pelajaran dia pemanasan dulu. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya. Ya kuncinya itu ya Bapak Ibu ya. Ini. Oke, jadi ini saya selesaikan ini nanti dilanjutkan Pak Dani ya. Oke, mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau hukuman itu sudah disimpulkan oleh kementerian bahwa itu sifatnya negatif. Tidak ada hukuman yang bersifat positif. Meskipun dia tadi itu ya, di awal tadi dia suruh membersihkan toilet, membersihkan sekolah, kemudian dia suruh mencatat apa-apa, itu sifatnya negatif. Kemudian yang konsekuensi itu netral. Jadi dia win-win solution gitu ya. Kemudian yang restitusi ini sifatnya positif. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara restitusi. Kemudian ini bisa dibaca ya perbedaannya. Hasilnya itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi dia memang sadar bahwa kalau dia melakukan itu resikonya dia harus melakukan solusinya seperti itu. Kalau restitusi beda lagi, dia menggali sendiri, dia memikirkan sendiri solusinya apa ya gitu. Nanti dibimbing oleh guru. Ada yang bilang kalau anakmu 10 tahun dapat pukul, salah dong berarti ini. Yang kedua, ada seorang, ini diskusi loh. Iya, tidak membuli ini. Iya, ini pematerinya dua Pak. Tenang aja. Kalau saya nggak bisa, Pak ini nanti jawab. Ada seorang anak di Amerika Serikat itu, ibunya selalu dia tingkat 2 gitu kamarnya. Ibunya selalu menjemur kasurnya itu karena dia ngompol. Jadi tiap pagi dia lari cepat sekali supaya cepat-cepat ngambil kasur itu dan lihat orang lain. Dewasanya dia juara lari nasional, internasional. Nah ini hubungannya dengan ini gimana? Oke. Nanti mungkin dilengkapi sama Pak Dani nanti ya jawabannya ya. Untuk yang pertama itu memang sudah ajaran Islam Pak ya. Kalau sudah 10 tahun tidak salat itu hukum. Nah, pertanyaannya itu hukuman atau Konsekuensi. Nah, menurut konsekuensi karena dia sudah berumur 10 tahun. Karena dia sejak 7 tahun sudah tidak ada dikasih. koneksinya antara sholat dan hukum. Ya, tidak ada Pak. Kalau dalam agama, ya, Yul, neraka sudah tutup neraka. Dan neraka hukuman itu, tidak ada restitusi itu. Oke. Pertanyaannya sangat sulit ini ya. Ini nggak sulit. Kalau dari agama menurut saya sih sudah kita samina wa ta'na aja. Gitu. Kalau dari agama sudah tidak bisa dibantah gitu ya. Mungkin kita mencari-cari malah salah. Harusnya kita cari juga dari penjelasannya nanti seperti apa. Kalau itu saya belum tahu Pak penjelasannya. Baik. Sebenarnya kami akan sudah paham bahwa akan terjadi banyak perdebatan. Bahwasanya fasilitator waktu bicara soal ini Bapak Ibu itu pun di demo banyak. Hati kami nggak cocok. Gimana hukuman itu penting gitu kan? Tapi di sini kita bicara sebagai sebuah lembaga, sebuah institusi di mana kita adalah guru yang memegang kontrol dan ada murid di sana yang harus kita atur. Adapun kata-kata hukuman, kemudian konsekuensi itu adalah pembeda. Kita mencoba mencari pembeda. Hukuman itu adalah kegiatan yang dilakukan guru karena tadi posisinya kontrol, kadang-kadang semena-mena. Ini akan kita stop seperti itu. Ada mekanisme yang lebih menarik, yang lebih bagus, namanya apa? Konsekuensi. Ini harus kita pahamkan. Maka ini yang mencoba kami hadirkan ke tengah-tengah Bapak Ibu pada hari ini. Kalau soal perdebatan bahwa hukuman itu penting atau tidak dan seterusnya, ya itu memang biarlah tetap ada dalam batas itu tadi, perdebatan dan diskusi tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita hanya bicara ini pada nanti taraf idealnya tuh seperti ini loh, gitu ya. Silakan Pak. Iya. Jadi ada hukuman dan konsekuensi.
konsekuensi. Jadi kalau menurut saya konsekuensi itu kan untuk garis secara umum globalnya gitu loh. Jadi tetapi ada sedikit bagian yang tidak bisa digunakan konsekuensi ini. Kita seperti tadi kata Bu Duli, kita tuh 90% anak itu sudah baik. Tanpa kita hukum dia sudah rajin, tanpa kita marahin dia rajin. Ada anak 10% ini yang kita kasih hukuman, ternyata kalau kata Pak Fahmi itu mungkin 3%-nya yang ada perubahan. Nah maka ada 7% ini menurut saya itu yang kita tidak masukkan dalam konsekuensi, tapi masukkan di dalam hukuman. Karena dengan konsekuensi dia tidak ada perubahan gitu loh. Nah kadang-kadang ada hukuman lagi, saya bilang tadi sekian persen itu tidak berubah juga. Maka jangan kata-kata terakhirnya kan pakai orang tua. Nah jadi menurut saya sebenarnya konsekuensi ini secara globalnya umumnya kan gitu. Tapi ada hal-hal tertentu memang sedikit persentase itu harus menggunakan hukuman itu mungkin. Ya itu pengalaman dari Pak Inggul ya. Ya tadi juga Pak Ali tadi ada satu pertanyaan lagi tadi Pak. Mengenai apa tadi Pak? Yang kasur dijemur itu Pak ya. Nah itu kalau menurut saya itu hikmah dari berbakti kepada orang tua. Iya Pak. Jadi intinya dia bisa juara gitu. Gimana Pak? Ya bukan saya tidak cocok, semua ini cocok, ini pemikiran baru. Pemikiran baru itu perlu uji. Kapan ini berhasil? Ya nanti 10 tahun lagi ini berhasil nggak programnya. Kalau ini nggak berhasil berarti pemikiran baru itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa karena kita hadapi itu manusia itu punya hati dan pikiran. Ini susahnya. Kalau kita bebek itu kalau sekali kita masukkan kandangnya di situ, besok dia pergi masuk sendiri. Coba kalau manusia. Kalau manusia tidak. Nah karena dia punya hati dan pikiran, maka pola-polanya juga tidak akan sama. Ada satu sisi tepat untuk Mas Juli, tidak tepat untuk Mas, tidak tepat untuk Putri yang heran misalnya. Artinya untuk orang tertentu hukuman itu bagus, tapi untuk orang tertentu konsekuensi adalah bagus, orang lain seterusnya adalah bagus. Maka kalau ini terlepas dari itu secara pribadi, ini kita harus melihat subjeknya itu kira-kira terbaik di belakang apa. Ada yang di restitusi ini loh, tidak ngobrol sama Pak Inggul terus kita nggak saja. Begitu ketemu Putri dibentak selesai, itu berarti hukuman tepat untuk dia. Tapi yang lain tidak begitu. Ada yang laporan ke itu Pak Inggul, pokoknya kalau ketemu Pak Inggul saya heran loh, kayaknya benci betul Pak Inggul. Ini orang tua ini Pak Inggul ya, laporan ini berarti hukuman itu tidak cocok untuk dia. Mungkin dia perlu restitusi atau konsekuensi. Tapi apa itu? Inilah pemikiran kita. Kalau kita sekarang diajak ke arah jangan lagi hukuman, is okay. Apa? Kita coba untuk terapkan itu. Nanti kita lihat dalam sekian kesekian itu apa perubahannya. Yang penting kan tujuan kita adalah pendidikan, tujuannya adalah merubah pola perilaku. Berhasil kalau ada perubahan perilaku, tidak berhasil kalau tidak ada perubahan perilaku. Nah, kita berestitusi muntah bangga kaca berarti tidak ada perubahan perilaku, berarti kita gagal, kan gitu ya. Oke, ini sebagai bahan diskusi. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Itu namanya konfirmasi, nggak apa-apa. Nah, jadi begini, apa namanya? Hukuman itu diperbolehkan, Pak. Tapi itu adalah opsi terakhir, Pak. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai nanti kita bahas. Nah, jadi kalau kita bisa restitusi, kita restitusi dulu. Kalau nggak bisa, baru kita buat peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu namanya konsekuensi, Pak. Nanti dia sudah tahu di awal semester bahwa kalau dia terlambat segala macam itu dia dapat konsekuensinya apa. Nanti intinya kita usahakan dulu, jangan hukuman dulu seperti itu. Nah, nanti
tidak ada cara lain baru kita pakai hukuman gitu Pak. Oke, lanjut. Nah sekarang ice breaking ya Bapak Ibu. Oke. Hah? Nggak usah. Lanjut aja. Lanjut materi aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Yuk lanjut. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini nyambung dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi ya Bapak Ibu. Nah, visi-misi kita tadi, bagaimana itu kita distribusikan ke kelas-kelas. Misalkan tadi Bapak Ibu memimpikan apa ya? Nanti kita tulis tuh di dinding kelas kita menggunakan apa namanya kertas karton ya. Kita tulis bahwa keyakinan kelas kita adalah penting untuk saling menghargai, kemudian penting untuk berdisiplin apa seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau itu sudah diyakini oleh seluruh kelas, nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Kalau sudah berjalan beberapa waktu, nanti akan menjadi ini budaya positif, ya. Seperti itu, Pak Ibu. Boleh usul keyakinan kelas kita jadikan program, Bapak Ibu. Di first day, Bapak Ibu masuk ke kelas menemui siswanya, maka yang dibentuk selain aturan-aturan ya, misalkan siapa ketua kelas dan seterusnya, ibu dan bapak wali kelas bikin dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan tadi. Kelas ini harus apa sih? Usahakan dari mereka. Seperti yang tadi saya peragakan waktu penciptaan visi misi. Nilai itu ditulis. Artinya kelas itu harus seperti itu. Gak boleh melanggar nilai-nilai itu. Misalkan saling menghormati atau apa, saling menghormati, kemudian toleransi, kreatif, dan seterusnya. Ini nanti berguna untuk apa? Kalau kita mau restitusi. Karena pertanyaan utamanya adalah gini, misalkan dia melanggar di kelas itu, dia dia minjem pulpen temennya nggak ngomong. Bapak Ibu akan sulit ketika merestitusi kalau belum ada keyakinan kelas. Misalkan tanya, Mas Yuli yang ambil pensil tadi, pulpen tadi, Mas Yuli tahu kesalahannya apa? Tahu Pak, saya ngambil pulpennya si A. Itu melanggar apa sih Mas? Dia nanti akan bertanya dengan keyakinan kelas itu. Dia ingat keyakinan kelas apa yang dia langgar. Saya mungkin tidak jujur Pak. Ngaku. Ketika seseorang itu sudah mengaku dalam sebuah dialog Bapak Ibu, itu sudah enak tinggal terusin. Kalau sini jelas ya. Yang penting ini jelas dulu ada di PAI. Keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas kita, ingat Bapak Ibu yang wali kelas, turunkan dari visi misi tadi. Turunkan visi misi tadi. Saling menghargai. Tapi harusnya berasal dari siswa. Tulis gede-gede di situ keyakinan kelas. Nanti kita semua satu sekolah ini punya nilai keyakinan yang itu bisa kita pakai. Clear ya? Saya kira ini bagus Pak Ibu jadi program. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kamu langgar? Kok kamu nempelin temennya? Iya ya. Kamu salahnya apa? Iya Pak, saya tidak menghormati orang lain. Dia sudah ngomong itu Bapak Ibu. Itu udah 80% Bapak Ibu menang dalam dialog. Nggak perlu marah lagi. Kata Theo, kalau saya pek gitu. Bapak Ibu, ini tugas kita belajar teori begitu. Prakteknya tendang bisa. Tapi teorinya paham ya kira-kira ya. Nah gitu. Oke. Baik, sebelumnya karena kebetulan ini yang dibahas mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sebelumnya saya sudah mencoba untuk menerapkannya, terkhususnya di kelas saya sendiri, dan ada beberapa kelas yang saya coba terapkan
keyakinan kelas dan atau kesepakatan kelas tersebut. Memang kalau untuk kelas sendiri, karena kita sebagai wali kelas bisa berjalan, tapi memang ambiar di tengah-tengah. Kenapa? Karena kelas lain bukan jangkauan kita. Tapi kalau memang ini menjadi program kita selanjutnya, ayo kita gabung sama-sama kolaborasi gimana untuk setiap wali kelas menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi untuk guru mapel yang masuk itu tinggal mengingatkan saja apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas masing-masing. Karena memang benar Pak, kalau hanya penerapan satu kelas, saya sudah menerapkan itu hanya berlaku untuk satu kelas yang saya wali kelasnya. Tapi kalau untuk kelas lain, ada yang memang berjalan, tapi ada juga yang tidak. Berjalan tidak keyakinan kelas itu? Untuk kelas yang memang saya wali kelasnya berjalan. Tapi nggak semua ya Pak, tapi yang namanya kita proses memang saya bilang itu cukup berjalan. Tapi untuk yang kelas lain itu mungkin jangan kelas lain, kita bahas kelas Ibu aja. Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Ya. Itu di kelas 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Sekarang kelas 10 1, tapi kan berubah lagi, bukan saya lagi, sekarang kelas 11 IPS 1. Nah. Oke, ketika Ibu menerapkan itu ada progres nggak? Progres arah lebih baik tentang kedisiplinan? Ya, paling tidak misalnya kan kita ada kesepakatan masuk tepat waktu. Jadi kalau ada yang terlambat mereka mengingatkan, Bu, keyakinan kelas saya kemarin seperti ini. Jadi apa konsekuensinya buat anak ini? Ini Bapak Ibu, ini asli tanpa settingan, memang sudah diterapkan oleh Bu Sila. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Sila. Jadi dia paham dulu ya keyakinan kelas. Pak Kepala, gimana ini jadi program kita Pak? Setuju? Oke, Pak Emil ya. Memang apa itu teori ini luar biasa. Dan iya benar. Ada satu yang dimelinting itu sesuai dengan teori yang di Bapak tadi sampaikan. Itu namanya Pak Sumendro. Sumendro itu sempat 2 semester di sini. Saya salut dengan beliau, itu guru olahraga dari Buana orang Seribu Wono itu. Dia bisa mengendalikan anak yang model apa Bu? Dari anak tebing Tanjung Ngaji bisa dirangkul semuanya. Bu Her, anaknya kewalahan Bu Her, tapi Pak Sumendro itu mampu gitu. Pernah di sini. Cuma saya nggak mampu untuk mengambil ilmunya gitu. Itu yang pernah Pak Sumendro saya benar dari di sini. Dia bisa mengendalikan anak dari tebing Tanjung Ngaji Wara bisa dia rangkul, dia semuanya nurut dengan beliau itu. Nah itu. Nah cuma memang yang terjadi apa? Kita ini tidak ingin belajar bagaimana bersabar dan bagaimana mengerti anak itu yang belum kita punya ilmunya. Saya sendiri sebenarnya gini, saya menyadari sebenarnya orang itu bukan segan buat saya. Anak-anak takut. Kalau segan itu kan ingin melurus sesuatu yang salah, dia sudah ngerem gitu loh. Kalau takut itu kan tunggu saatnya, Pak Ibu nggak ada, dia akan melakukan itu gitu loh. Itu yang baru saya mampu gitu loh. Saya belum buat dia segan menjadi anak yang baik. Karena mungkin juga saya sering cenderungnya juga kurang komunikasi, banyak hukumannya, itu yang terjadi. Hanya 1 kali kita ngajak ngobrol, kita hukum lagi itu. Nah itu yang terjadi mungkin. Ya kemudian kalau kita lagi lihat dari tindak apa ini TPK ya, tindak keras pada anak. Sebenarnya saya sering banyak melakukan tindak kekerasan, tidak hanya dari fisik, dari ucapan juga itu iya. Seperti ucapan kalian bodoh sebilang itu di itu kalau saya berulang-ulang itu sebenarnya nggak boleh di dalam TPK itu. Tapi sering terlontar gitu loh. Kalau sapi saya belum pernah lihat sapi. Kalau saya bilang setan ya. Enggak, saya bilang gini, kalau yang saya itu gini, sapi itu bisa jalan terus bilang gitu loh. Nah, manusia itu kok kalian manusia itu bukan hanya sapi. Itu peribahasa ya, Pak. Itu pembahasan. Bukan dia sapi, Bu. Ya, bukan. Nah ini saya juga memang kadang-kadang tidak mudah merubah itu tuh karakter tuh bahasa yang sesuai dengan teori itu gitu loh. Itu butuh kesabaran dan benar-benar kita mempelajari sering berulang-ulang. Nah itu mungkin itu pada yang saya itu Pak. Saya menyadari itu banyak yang gitu. Oke, terima kasih. Sebuah feedback positif dari Pak Wakak. Dulu di SMA Melinting ini ada seorang yang berprofil sabar Pak orangnya. Sabar, justru kemampuan merangkul anak di atas rata-rata, gitu ya. Hanya sayang tidak lama di sini Pak.
hanya setahun, ya mungkin karena nggak betah juga ya. Oh enggak, dia ngajar STO, Bapak Ibu. Oh ijazahnya bukan ijazah SMA. Nah, hanya gitu. Dan Pak Ibu, dia enjoy nggak Pak sehari-hari ngajar? Enjoy. Oh, iya. Oke. Aja mau betul, apa? Oke Bapak Ibu, tolong dicatat Mas Juli bahwa kita tahun ajaran baru nanti akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebaikan yang itu berasal dari murid. Saya nggak kebayang waktu itu kalau Budi tulis ini, Budi yang lulus, rajin masuk. Dia udah nulis rajin masuk. Misalkan, insya Allah dia berubah. Oke, ini kerjasama kolaboratif nanti. Next, Mas Yuli. Apa ini? Oh, ini contoh. Misalkan begini Bapak Ibu, kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa kata-katanya, Mas? Tertib, tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti kata-katanya saling menghargai. Nah, itu hanya itu aja, seperti itu. Langsung kuncinya, Mas. Nah itu, ada komitmen, ada keselamatan, ada kesehatan. Kalau pakai narkoba, kalau narkoba ya polisi tuh Mas. Bergantian atau nunggu giliran antri, menghormati orang lain, bersabar, rajin masuk ada. Giat belajar boleh ditulis. Bapak Ibu, ini terkait keyakinan kelas saya kira bisa diterapkan ya. Berikutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut ilmuwan Barat, bukan menurut Islam. Beda lagi nanti Pak. Saya mohon maaf itu sudah. Ini konteksnya sudah saya batasi. Ini menurut ilmuwan Barat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Percaya atau tidak, jika kita kurang salah satu dari itu, kita akan nakal. Tanda kutip. Kita akan melakukan penyimpangan. Yang pertama, survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya makan, ya minum gitu. Orang kalau kurang makan kira-kira sekolah bagus ya? Nggak bisa, nggak enak. Oke, survive. Dia sudah makan enak di rumah, kenyang, berangkat ke sekolah. Kebutuhan yang lain masih banyak. Power, kekuasaan. Ya dia kalau bahasa murid hak lah ya, haknya. Dikasih pelajaran, dikasih apa seperti itu. Kemudian freedom, kebebasan. Dia bebas. Maka kita ada kurikulum merdeka. Saya ini Pak, saya tugasnya nggak PowerPoint Pak, saya buat video. Oh boleh. Kita kasih kebebasan seperti itu. Maksudnya begitu. Kalau dia dipaksa buat PowerPoint, dia marah. Ada yang seperti itu? Ada. Nanti ketika dalam tugas Bapak Ibu merdeka aja. Ketika ada ngumpul PowerPoint atau video, bebas aja. Tugas itu bebaskan. Yang penting materinya, kecuali sholat jenazah nggak bebas, karena sudah seperti itu. Sholat jenazah bebas 2 rakaat, 1 rakaat boleh, nggak bisa. Ini hanya dalam kontennya harus sama, tapi medianya boleh berbeda. Fun, senangan. Jadi kalau ada kita nggak terlalu seneng ya repot juga. Ada nanti penyimpangan itu hidupnya tertekan terus jadi psikopat gitu. Maka Bapak Ibu sekali-sekali masuk matematika Pak Yuli, jangan terus kali-kali terus Pak Yuli. Sekali-sekali tepuk lah gitu. Boleh Bapak Ibu fun gitu. Saya nggak dapat fun dari Pak Indul misalnya. Kenangan Pak Indul. Kenangan. Saya dari guru matematika saya itu yang saya ingat jelek aja. Ibu itu kalau ngajar cuma yang di depan aja, nggak pernah ke belakang. Kalau gurunya, kalau dia nerangin, saya nggak paham, yang di belakang nggak paham, skip. Cukup dia nanyain 1 orang, skip. Membekas dalam hati saya sampai sekarang gitu. Gitu. Fun boleh, hadirkan fun itu dalam pembelajaran kita. Boleh Pak itu tepuk-tepuk gitu.
Oke, sebelum kita masuk tentang eksponensial, kita tepuk dulu 3 kali. Gak apa-apa, sekali-sekali Pak. Murid kita kan manusia, punya hati, punya irama jiwa ya. Terus. Berikutnya belonging. Belonging itu rasa cinta, rasa diterima. Ini penting. Kalau anak kekurangan rasa diterima, kekurangan rasa dicintai, yowis nakal dia. Beling. Tapi Pak, ini masalahnya kan di rumah juga iya. Inilah kolaborasi dengan wali murid. Makanya panggilan wali murid tidak dihapuskan Pak Ibu. Tidak. Masih boleh gitu. Panggilan wali masih. Karena wali itu bagaimanapun yang lebih lama di rumah dibanding di kita nanti deteksi kekurangan si anak apa ketika ada anak nakal. Oh, rupanya dia kurang diterima oleh mungkin kelasnya atau keluarganya atau apa. Kita cek. Tugas BK berat di situ. Mana Bu yang ya seperti itu. Tugas BK berat di situ. Anda harus memprototi satu persatu siswa-siswa bermasalah ini. Ya kami bantu juga sebenarnya ya, tenang aja. Tapi intinya ini tidak boleh diabaikan. Oke, skip Mas Yudi, lanjut. Itu tadi teori dari William Glaser. Bukan Mas. Oke, ini sekarang teori kontrol kita sebagai guru. Coba Mas, terus lanjut. Terus itu enggak. Oke. Dari awal. Oke, Bapak Ibu, menurut teori Glaser, guru itu di sekolah punya 5 posisi kontrol dalam menghadapi dalam melaksanakan disiplin kepada anak, dalam menerapkan. Yang pertama, penghukum. Saya harus baca kalimat pertama ini. Posisi kontrol penghukum ini masih diterapkan oleh banyak guru, bukan beberapa itu. Salah Mas Yudi. Banyak guru. Kenapa kok banyak? Anggapan kita bahwa hukuman ini mempercepat penyelesaian masalah. Cepat aja udah kelar. Baju kan sudah push up 25. Saya bilang itu. Saya penghukum. Apa hubungannya baju dengan push up? Tapi saya lakukan biar cepat. Atau saya kalau masuk kelas yang terlambat nyanyi. Itu hukuman apa? Oke, yang kedua selain penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau ada anak salah, dia ngomong gini, kamu nggak kasihan sama bapak, kamu kayak gitu loh, nanti bapak yang dimarahin kepsek loh. Nah, ada nggak cara kayak gini Bu? Ada. Ini namanya pembuat rasa bersalah. Boleh. Efeknya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dulu. Posisi teman. Ini bocahnya tidur misalkan di kelas. Bocahnya tidur di kelas. Dia malah ngakrapin. Kamu kok malah tidur sih? Bangun. Setelah bangun atau gimana ya? Dia nggak ngerjain tugas. Udahlah nggak apa-apa, nggak ngerjain tugas nggak masalah. Kan kita CS. Guru memposisikan sebagai teman kepada murid. Masuk akal nggak? Mungkin sebagian kecil bisa dilakukan, tapi sebagian besar jangan. Sebaiknya jangan. Ada trik Bapak Ibu. Kalau mau dekat dengan murid, tapi tidak dekat tapi tidak dibeluncak. Triknya adalah Anda berkomunikasi seperti mereka, gaya mereka. Tapi jangan ikuti gaya mereka, kelakuan mereka. Mereka lari-lari, kita ikut lari-lari. Tapi kalau gaya bahasa kita, gaya ini kita sama dengan nggak apa-apa komunikasinya. Ya anjir itu enggak, Pak.
Timbulnya juga nggak boleh tuh. Ini kuncinya, berkomunikasi seperti mereka, tapi kelakuannya jangan. Itu trik, simpulkan sendiri, kembangkan sendiri. Tapi itu kata kunci saya dapatkan dari trainer waktu itu di sana. Berkomunikasi seperti mereka, tapi berkelakuan jangan seperti. Jadi ada 3 tadi bahannya, penghukum. Kalau ada murid salah kita jadi penghukum pertama, terus pembuat rasa bersalah, ketiga menjadi sebagai teman, yang keempat pemantau atau posisi mengawasi. Dari 5 ini kayaknya udah skalanya 4 ya, tapi udah agak baik nih, agak bagus. Pemantau itu dia menerapkan konsekuensinya. Dia baca kitabnya. Kamu terlambat 10 menit, dia baca konsekuensi. Ini biasanya berpikir nih, oh kamu ini harus terapkan hukuman konsekuensinya itu sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi pemantau minimal SMA Melinting ini guru-gurunya ada di tingkat ini, di tingkat pemantau. Jangan pula nggak ada yang mau jadi semuanya. Nggak ada yang menghukum, nggak ada yang tadi tidak ada yang melakukan posisi kontrol, jangan. Atau jangan pula ini jadi kerjaan Pak Egul Top atau Pak Asbula saja. Bu Yuli diam, maka itu udah disesuaikan. Kompak serpak semua. Selama Anda masih guru SMA Melinting, maka program-program ini harus kita angkat bareng. Berat sama di ikut, ringan sama di. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini intinya adalah memperbaiki kesalahan yang dia buat. Misalkan dia terlambat atau dia tidak bisa ngerjain soal, nilainya kosong semua. Sampai itu ada dari dia solusi dia dari dia sendiri. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengobati atau memperbaiki kesalahan ini? Kalau gitu saya akan rajin belajar, Pak. Keluar dari mulut dia. Top ya. Teori top ada ini. Lanjut. Ya lanjut. Tapi ini saya coba tadi di Galang. Galang yang kemarin saya panggil itu, Bu. Ya. Jadi tak kalau nggak ditampilin aja videonya. Enggak ada video. Hah? Enggak ada video. Video itu oh iya. Tampilan aja. Nah nanti kita lihat video Pak Dani ya untuk restitusi penyelesaian masalah. Tapi ini saya melanjutkan pembahasan Pak Dani tadi. Nah jadi ada 5 posisi. Posisi awal yaitu penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini masih di motivasinya masih level 1. Motivasinya eksternal ya, dorongan dari luar sehingga murid tersebut merasa tidak nyaman ketika melakukan kesalahan. Nah, kalau yang kedua sebagai teman dan pemantau ini sudah level 2. Nah jadi di sini kita sebagai teman itu sudah level 2 karena kita lebih menghargai dia, kita menjaga hubungan baik dengan dia sehingga murid tersebut terasa nyaman. Tapi efek sampingnya murid tersebut hanya berperilaku baik ketika di salah satu guru saja. Itu tidak berlaku dengan guru yang lain seperti itu. Nah, yang paling bagus adalah kita belajar berusaha menjadi seorang manajer. Nah, jadi ini sudah motivasinya nanti yang timbul dari siswa adalah motivasi internal. Motivasi yang timbul dari diri dia sendiri tanpa dihukum, tanpa disuruh, dia bisa melakukan apa yang sesuai dengan peraturan sekolah seperti itu. Lanjut Pak Dani. Ini penting. Subjektif. Misalkan ini ya, kalau menghukum itu dampaknya, tadi mungkin Putri bertanya dampaknya ya. Kalau penghukum dampaknya itu murid bisa mengulangi kesalahan karena dia tidak tahu solusi yang harus dia lakukan itu apa sih gitu. Kalau dia terlambat itu harus seperti apa? Dia tahunya hanya menghindari hukuman tadi. Dia tahunya seperti itu. Mungkin dia bisa malah membolos, malah yang lainnya. Nah, kalau dampaknya kalau dia membuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Itu akan menghasilkan identitas gagal seperti itu. Jadi dia
dia merasa bersalah, dia tidak percaya diri lagi, dia merasa bahwa dia sudah menyalahi gurunya seperti itu. Jadi dia belum tahu solusinya itu harus seperti apa dia. Yang ketiga yaitu teman, dampaknya adalah lemah. Jadi guru tersebut lemah, tidak bisa menghukum muridnya. Ya, jadi bisa jadi muridnya itu malah ngelunjak tadi seperti yang dikatakan Pak Dani. Ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian dampaknya kalau dia sebagai pemantau. Pemantau ini penegak peraturan sekolah maksudnya ya. Jadi dia menjalankan sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau dia terlambat, ya peraturan sekolahnya apa? Itu dia sesuai sekali dengan itu. Artinya sangat nyambung dengan konsekuensinya. Yang terakhir dampaknya kalau manajer ini dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya posisi kita selama ini seperti apa? Nah, kalau saya pribadi, saya pernah kelima-limanya itu saya pernah Bapak Ibu. Jadi saya pernah menjadi penghukum. Ketika tidak bisa mengerjakan soal, saya suruh lari lapangan, pernah juga gitu. Terus sebenarnya itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi sebagai merasa bersalah, saya juga pernah ketika dulu saya mengerjakan skripsi, saya penelitian di Al-Kausar, itu muridnya itu sangat ekstra Ibu ya. Jadi dia misalkan yang perempuan ini nangis, saya tanya, kenapa nangis? Saya nggak boleh pacaran sama bapak saya gitu. Yang laki-laki berantem-beranteman di belakang. Yang perempuan satunya main squishy itu Ibu ya. Jadi kalau saya ke depan, yang depan diam, yang belakang ribut. Saya ke belakang, yang belakang diam, yang depan ribut. Pusing saya ngajarnya. Jadi saya nangis di situ Bu. Waktu saya mahasiswa itu benar, saya nangis. Saya ini udah susah-susah buat ini, buat lembaga kerja, buat modul, gitu kan. Kalian sama sekali nggak membaca ini, gitu. Saya harus bagaimana lagi ini, gitu kan. Terus kalian nggak kasihan apa sama saya, gitu. Saya pernah melakukan itu. Jadi ternyata itu juga nggak efek ke mereka. Jadi jadi tetap malah pertemuan berikutnya tambah. Terus gurunya ini, ya memang seperti itu kalau di sini, apa Pak Yuli katanya. Kalau di sini itu mereka belajarnya cuma bermain di sekolah, belajar yang benar di rumah. Mereka privat masing-masing. Iya, privat masing-masing katanya gitu. Oh, jadi di sini nggak harus bisa di sekolah itu katanya gitu. Bisanya di rumah masing-masing. Katanya gitu katanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini breaking dulu Bapak Ibu ya. Gak apa-apa lah sedikit ini. Oke, ada yang bisa mengerjakan soal ini? Itu apelnya 7 ya. Anggurnya berapa? 12. Coba, Bu Kris, sudah tahu jawabannya Bu Kris? Bisa saya Pak. Hasilnya kencang ini. Sampai isi. Oke, ada yang mau jawab berapa jumlahnya? Bisa. 25, Pak Habib. Ada jawaban yang lain? 7 tambah 12 sudah 12. Berapa? 22. Yang benar adalah 21. 21. Nah, pisangnya 1. Apa Ibu jeli sekali kalau pisang ya? Kalau urusan pisang jeli sekali Pak Ibu. Pisangnya 1. Jadi coba sekali lagi Bapak Ibu yang jeli ya. Oh, Bu, Pak Dani, coba diulangi tadi Pak Dani. Ada yang tanya, kok bisa 21? Nah, ini kan apelnya 7 ya. Kemudian anggurnya 12. 7 ditambah 5, 12, jadi 19 ya. 19 ditambah pisangnya cuma 1. Nah, sebenarnya kan 6 pisangnya. 2 bagi 3, jadi 2 ya. Jadi 19 ditambah 2, jadi 21. Begitu ya, saya bilang. Coba satu lagi nih. Nah, berapa jawabannya ini? Ada nih, coba bisanya 4 atau 3 Pak Dani? 3. Yang jelas nih, laptop yang jelas Pak Dani. 4 atau 3? 3 ya? 3 ya? Yang bawah 3 juga Pak. 3 sama bisanya ini. Berapa jadi Bapak Ibu? Gak ada kuncinya ya? 16, kok bisa Bu Kris? Coba Bu
Oke, berhenti sebentar. Lanjut ya, oke lanjut aja lah ya. Disiplin positif, nah ini restitusi. Ya, kita lanjut sebentar lagi selesai ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi misalkan dia berantem sama temannya, bagaimana kita merestitusi dia supaya dia bisa kembali lagi ke temannya itu tanpa dia merasa canggung lagi gitu. Nah ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah jadi ketika ada murid kita yang berantem ya, yang satu luka, yang satu apa namanya, yang satu teriak-teriak ya, meronta-ronta, yang satu pingsan. Kira-kira bisa ditangani nggak Bapak Ibu? Bisa Ya, bisa, tapi kita tunggu, kita stabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Pertama yang luka kita bawa ke puskesmas misalkan ya. Yang meronta-ronta kita tenangkan dulu. Yang pingsan kita obati dulu gitu ya, supaya bisa sadar gitu. Baru kita mulai seperti itu. Nah, itu jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya kita validasi kebutuhan. Nah, di sini kita bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini syaratnya sudah stabil ya. Yang tadi sudah sembuh, yang luka-luka itu baru kita ajak dialog seperti itu. Kamu ditanya dulu alasannya apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan dia di kantin dia lempar-lemparan batu kerikil. Ternyata kena bukan sasarannya, kenanya malah tuh orang di belakangnya. Kemudian ribut berantem. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Misalkan jawaban dia, iseng aja Pak. Nah iseng ini berarti ada di 5 kebutuhan tadi. Apa Bu? Yang belum terpenuhi kalau iseng. Kan tadi ada bertahan hidup ya, kemudian ada ini rasa cinta dan diterima, aktualisasi. Nah, kalau dia iseng jawabnya, berarti dia yang belum terpenuhi adalah kebutuhan fun, ya, kesenangan. Dia cuma iseng aja gitu loh. Dia cuma iseng melempar-lempar, ternyata kena temennya gitu kan. Nah, kemudian kita tanya, emang nggak ada cara untuk memenuhi kesenangan kamu tanpa harus melempar-lempar itu gitu? Pasti dia jawab tadi, ada Pak. Nah nanti dia jawab, apa itu? Dia jawab ini gitu. Nah, baru di situ nanti solusi itu akan muncul dari murid itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Dani, setelah murid itu mengakui kesalahannya, ditanya apa keyakinan kelas kita. Nanti kalau sudah terbentuk di kelas masing-masing ya, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Oh kalau kita melempar teman itu kita tidak menghargai orang lain seperti itu. Nah, maka kita menyakiti orang lain. Yang sebenarnya apa? Ya perlu, kita itu penting untuk menghargai orang lain Pak. Kita penting tidak menyakiti orang lain. Nah, dari situ baru menurut kamu solusinya seperti apa? Nah, nanti dia bisa menggali sendiri solusinya dia. Begini Pak, minta maaf Pak misalkan. Apakah cukup minta maaf? Tidak Pak, mungkin mengobatinya Pak. Seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi, terus ditanya kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, setelah ini, nanti dia bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan perasaan yang tidak canggung seperti itu ya. Oke, ada lagi Mas materinya? Cukup? Oke, langkah-langkah restitusi ini nanti bisa dipelajari lagi ya Bapak Ibu. Ini nanti guru berkata, nanti mungkin bisa lihat videonya saja supaya lebih tahu prakteknya ya. Lanjut Pak Dani. Jadi sudah dijelaskan keyakinan kelas sudah. Nah ini tadi perlu intervensi 30 detik ya. Misalkan murid kita lagi ngajar nih, murid itu nggak bisa diam. Kita tanya, misalkan si Galang tadi ya, Galang, kapan kita bisa mulai belajarnya ini? Oh sekarang Pak, saya sudah siap. Nah baru kita mulai belajar. Jadi tidak semua materi, tidak semua masalah itu kita restitusi. Kalau masalahnya kecil bisa kita intervensi sebentar, ya pakai intervensi saja, tidak harus menggunakan restitusi. Begitupun kalau masalahnya narkoba, seperti Pak Dani tadi ya, serahkan saja kepada pihak yang berwajib seperti itu ya. Kalau masalahnya narkoba, kita tidak perlu merestitusinya gitu, percuma kita restitusi juga kalau dia sudah kecanduan dan segala macam. Oke, ini cukup Pak Dani, bisa untuk atau disediakan video. Udah ya?
Ustaz. Lalu itu Oke Bapak Ibu, kita akan nonton contoh coachingnya ya daripada ini. Ini lah teman-teman. Oke, sambil menunggu video, ada yang perlu dikonfirmasi tidak Bapak Ibu? Oh ya, boleh Putri. Tadi itu kan keyakinan kelas itu, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana gitu? Emang harus tak keyakinan kelasnya pakai kata-kata kebajikan kayak gitu? Misalnya tulisannya keyakinan kelas jangan usil sama temennya, boleh nggak sih? Boleh kan? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi memang belum dibahas. Keyakinan kelas kayaknya kita perlu nanti satu pertemuan khusus wali kelas ya, karena ini materinya panjang juga keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang digali dari murid itu sendiri, Bu. Jadi bukan dari guru juga mendampingi juga, tapi lebih banyaknya murid yang menggali. Nah nanti ketika murid itu misalkan dia menulis tidak datang terlambat ya, itu kan kalimatnya negatif ya Bu ya. Nah itu kita ubah jadi kalimat positif, misalnya datang tepat waktu. Ibu tadi profil investasi ya, ini saling terhubung ya tutorialnya. Nah ini sebagai lanjutan. Nah boleh nggak sih tulis aja tidak usil sama teman? Oke, kalau menurut pakemnya itu harus dengan kalimat positif Bu. Kalimat negatif boleh mereka usul kalimat negatif, tapi nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Karena udah terang benderang aja kata-kata itu kadang-kadang nggak maksud, apalagi kayak terselip di Itulah. Itulah beratnya nanti menggali motivasi intrinsik tadi itu. Ya. Jadi kalau murid itu sudah bisa mikir, insya Allah murid motivasi internalnya bisa muncul. Gitu. Tapi kalau kita yang ngasih solusi kadang-kadang tidak dijalankan sama murid tersebut. Tapi kalau murid sendiri yang mengeluarkan solusinya, berarti dia itu sudah berpikir, oh solusinya ini gitu. Dia bisa mengaku loh. Mengaku itu lah. Oke, ini contoh restitusi ya Bapak Ibu. Dilihat. Baik Pak. Kami tahu kan? Waalaikumsalam. Dan gimana namanya kan? Baik Pak. Kami tahu kan Bapak di sini. Mungkin karena saya sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan Pak. Ya betul. Bapak ingin restitusi kan? Bapak juga pernah tidak masuk sekolah karena saat itu saat SMP itu Bapak masih malas-malasan. Akhirnya Bapak menyesal setelah itu karena Bapak ketinggalan pelajaran ketika dijelaskan guru sudah tidak mengulangi karena Bapak tidak masuk sekolah. Oke, apakah kamu merasakan hal yang sama? Ya Pak, saya merasa cemas tentang pelajaran yang tinggal. Oke, seingat kamu sudah berapa kali masuk sekolah? Mungkin sekitar 8 kali Pak. Lumayan banyak ya. Pasti kamu punya alasan kenapa sampai kamu belajar Karena saya masih terlalu malas dan tidak memotivasi Pak. Itu alasannya ya. Saya sudah motivasi nih kalau mengenai permasalahan ini. Nah, coba kamu buat apakah sudah sesuai alasan mengambil tersebut? Ya, sesuai. Oke. Apakah menurut kamu perbuatan kamu ini sudah benar? Tidak Pak, saya tahu ini salah. Menurutmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Penting untuk disiplin dan memotivasi diri sendiri Pak. Oke, siapa yang bisa mengkonfirmasi ketidakhadiranmu? Orang
Dan menurutmu apa keyakinan sekolah kita mengenai kehadiran absensi? Penting hadir agar tidak ketinggalan pelajaran, Pak. Apakah kamu bersedia untuk melengkapi catatan dan melaporkannya kepada wali kelas? Sedia, Pak.